Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 3 yaitu The Changing Market Environment. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu yaitu saya sendiri, Putri Pratama, dan yang kedua ada Raisa Abitaniswara, dan yang terakhir ada Ferdi Gunawan. Oke, slide selanjutnya yaitu kita akan membahas kerangka kerja untuk analisis lingkungan makro. Kerangka kerja untuk analisis lingkungan makro. Lingkungan makro itu di dalam bisnis seperti ekonomi, politik, teknologi, budaya, dan lain-lain. Pentingnya memahami lingkungan makro ada dua, yaitu satu, kita harus mengakui dampak perubahan pemasaran di lingkungan bisnis dan berada dalam posisi untuk merespon. Jadi maksudnya itu di sini itu kayak misalnya teknologi sekarang kan pada canggih-canggih ya, online, marketplace, dan lain-lain. Nah, kita itu di posisi sebagai pebisnis, kita itu harus mengikuti gitu loh, perubahannya itu seperti apa. Jadi kalau kita masih pakai teknologi yang zaman dulu banget itu nggak bakal bisa mengikuti pesaing-pesaing kita. Dan yang kedua, kita juga harus waspada dengan kenyataan bahwa sifat perubahan yang dihadapi organisasi itu sendiri sedang berubah. Jadi maksudnya di sini tuh kayak misalnya ekonomi ya. Ekonomi kan kadang-kadang itu berubah gitu loh. Kalau misalnya harganya naik, pasti kan permintaannya itu sedikit. Jadi kayak bagaimana sih kita itu harus merespon ke perubahan seperti itu. Yang kedua, kita akan membahas tentang lingkungan ekonomi dan politik. Lingkungan, ekonomi, dan politik. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dialami di sebagian besar negara maju selama dekade terakhir telah membawa banyak konsekuensi. Jadi maksudnya di sini itu kita sebagai perusahaan atau pelaku bisnis, kita itu harus bisa menganalisis gimana keadaan ekonomi dan politik di negara yang akan kita buat bisnis tersebut. Jadi kan setiap negara itu mempunyai ekonomi dan politik yang berbeda-beda. Nah, suatu saat yang namanya ekonomi dan politik itu terjadi secara mendadak. Nah, itu gimana caranya agar kita itu bisa tetap berjalan gitu loh di tengah perubahan-perubahan yang ada. Entah itu perubahan yang menyebabkan bisnis kita menjadi jelek atau malah menjadi baik. Nah, kalau membuat bisnis kita menjadi jelek, kita itu harus bisa mempunyai cara gimana agar bisnisnya itu tetap jalan dan bahkan jangan sampai bangkrut gitu loh. Seperti itu. Yang ketiga, kita akan membahas lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya. Di sini kita akan membahas 4 topik, yaitu yang pertama perubahan demografis. Salah satu perubahan besar yang disebabkan oleh globalisasi berkaitan dengan gerakan demografis seperti migrasi. Migrasi dapat didefinisikan sebagai pergerakan individu dan kelompok orang dari negara asal mereka atau tempat kelahiran ke lokasi geografis. Contohnya di sini itu ada perusahaan Barat Development. Dia itu perusahaannya itu ada di Inggris. Dia itu memanfaatkan perubahan demografis dengan cara menyediakan rumah pensiun untuk orang tua. Lalu yang kedua ada pasar kelabu. Di negara-negara barat yang maju, kelompok usia di atas 60-an saat ini mencapai sekitar 20% dari populasi dan diperkirakan akan meningkat mendekati sepertiga pada tahun 2050. Konsumen abu-abu ini relatif kaya. Nah, jadi pemasar yang melakukan bisnis di negara barat, misalnya di Inggris, itu kebanyakan mereka itu untuk memanfaatkan peluang ini, mereka harus menciptakan produk yang sangat digemari oleh lansia. Dengan begitu, lansia yang di sana itu kaya-kaya akan membeli produk itu dengan harga ya yang ditawarkan bakal dibeli karena mereka kan di sana itu kaya. Jadi dengan memanfaatkan peluang pasar kelebu ini itu peluang bisnis di sana itu bakal memperoleh keuntungan yang banyak. Yang ketiga ada masyarakat multi etnis. Banyak masyarakat barat menjadi semakin multi etnis. Di Inggris misalnya, pada akhir tahun 1990-an, etnis minoritas terdiri 5,5% dari populasi dan ramalan memperkirakan jumlahnya akan berlipat ganda dalam 50 tahun ke depan. Jadi di Inggris itu banyak masyarakat yang multi etnis dan
orang-orang di sana itu udah kayak meramalkan gitu loh, jumlahnya itu bakal bertambah terus selama 50 tahun ke depan. Nah, di sana itu ada beberapa contoh merek yang telah diberi label sebagai tidak sensitif secara etnis. Contohnya itu iklan TV McDonald memperlihatkan seorang pria kulit hitam muda mendengarkan musik yang sangat keras saat mengemudi. Lalu yang keempat, mengubah pola hidup dan gaya hidup. Barat Development Kans telah melengkapi khususan mereka di pasar rumah pensiun dengan berhasil mengembangkan studio solos, akomodasi perumahan untuk kaum muda, lajang tetapi individu yang lebih kaya. Perkembangan selanjutnya adalah pertumbuhan signifikan dalam jumlah perempuan dalam pekerjaan baik penuh atau paruh waktu. Nah, di Inggris sana atau Amerika itu kebanyakan perempuan di sana itu bekerja. Jadi dengan adanya perubahan pola hidup dan gaya hidup, mereka itu barat ini itu harus menyediakan produk-produk makanan yang lebih cepat gitu loh untuk dikonsumsi seperti deep freeze, food processor, dan oven microwave. Karena kan kalau perempuan kerja itu waktunya itu sedikit gitu kalau harus masak yang menggunakan atau membutuhkan waktu lebih lama. Jadi mau nggak mau barat development itu kalau mau tetap eksis itu harus menciptakan makanan yang lebih cepat untuk disajikan gitu. Yang keempat, tekanan sosial dan budaya pada organisasi. Tekanan sosial dan budaya pada organisasi. Sejumlah tekanan signifikan pada organisasi dapat diidentifikasi. Pertama, dan sebagian besar, pelanggan menjadi semakin menuntut produk dan layanan mereka membeli. Maksudnya itu, seiring dengan perubahan sosial dan budaya pada dunia itu, pelanggan itu sering menuntut produk atau jasa yang mereka beli gitu loh. Kayak misalnya, dia itu mau beli makanan dengan harga yang cukup mahal, tapi kalau dia mendapatkannya itu dengan rasa yang gak enak, kayak bakal dikasih review yang jelek gitu loh. Jadi kayak bakal menjatuhkan bisnismu gitu kalau sampai pelanggan memberikan review yang jelek ke orang-orang lain. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima, lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi. Pada akhir abad ke-20, melihat perubahan dan perkembangan teknologi berdampak pada hampir setiap industri. Teknologi yang lebih baru memiliki dampak besar pada aspek pemasaran tertentu. Jadi, melalui teknologi, seluruh industri berubah secara drastis. Teknologi yang lebih baru memiliki dampak besar pada aspek pemasaran tertentu, dan peningkatan jumlah informasi sekarang dapat disimpan, dapat dianalisis, dan dapat diambil jauh lebih cepat daripada di masa yang lalu. Dengan teknologi, perusahaan riset pemasaran yang inovatif akan memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dan dapat lebih unggul dari para pesaingnya. Selanjutnya yang keenam, tekanan sosial dan budaya pada organisasi. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi terus berkembang dengan kecepatan yang membingungkan. Tidak hanya mempengaruhi industri berteknologi tinggi seperti telekomunikasi dan komputer pribadi, tetapi juga lainnya, industri yang memanfaatkan teknologi baru. Contohnya, Asosiasi Industri Semikonduktor memperkirakan bahwa pada tahun 2001, industri mikrochip diproduksi sekitar 60 juta transistor untuk setiap pria, wanita, dan anak-anak. Nomor itu diperkirakan akan meningkat menjadi 1 miliar pada tahun 2010. Perubahan cara chip komputer dibuat cenderung untuk lebih meningkatkan daya komputer dan menurunkan biaya. Jadi, dengan terus berkembangnya teknologi, bagaimana perusahaan bisa menyeimbangkan strategi di masa lalu dengan di masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketujuh ada globalisasi pasar. Beberapa penulis berpendapat bahwa banyak pasar sedang berkembang, semakin bersifat global dan tidak ada bisnis, betapapun besar atau kecilnya dibebaskan dari persaingan global. Maksudnya,
Pasar dapat dikatakan global jika di suatu perusahaan dapat memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan dengan skala besar. Dengan demikian, perusahaan mengeluarkan biaya yang relatif lebih rendah karena produksinya sudah menggunakan alat atau mesin, tidak menggunakan tenaga kerja manual yang lebih banyak mengeluarkan biaya. Selanjutnya yang ke-8, peran pemasaran. Fungsi pemasaran memiliki peran yang besar dalam menjaga perusahaan agar selalu mendapatkan informasi terkini dengan perubahan dalam lingkungan yang lebih luas dan lingkungan yang kompetitif. Dengan pemasaran, kita dapat memperoleh apa yang saat ini dibutuhkan oleh pelanggan, teknologi informasi apa yang saat ini digunakan oleh para pelanggan, dapat mengembangkan produk-produk agar lebih unggul dari para pesaingnya, dan meningkatkan transaksi penjualan produk. Yang ke-9, ancaman masuk pasar. Iya, di slide selanjutnya ada ancaman masuk pasar. Yang pertama, ada biaya masuk rendah. Yang kedua, saluran distribusi yang ada atau baru terbuka untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, ada celah di pasar. Nah, untuk penjelasan poin pertama yaitu biaya masuk rendah. Di sini selain mempertimbangkan saingan yang ada, organisasi juga harus mempertimbangkan potensi pendatang baru untuk muncul. Sebagai contoh ini ada industri penerbangan. Mereka telah melihat sejumlah pendatang yang masuk ke pasar ini berbiaya rendah tanpa adanya embel-embel seperti EasyJet dan Ryanair. Mereka ini telah memasuki pasar lebih dari 1 dekade terakhir. Kemudian contoh lainnya ada Amazon.com. Nah, Amazon masuk ke toko buku online dengan modal yang sederhana. Namun mereka juga tanpa berinvestasi di dalam suatu perusahaan yang besar. Tapi mereka telah mempunyai planning atau mempunyai target pasar untuk cara menjual buku-buku tersebut dengan cara diecer seperti itu. Kemudian yang poin kedua, saluran distribusi yang ada atau baru terbuka untuk digunakan. Nah, di sini ada contohnya yaitu sebuah pasar di negara Jerman, Inggris, dan Prancis. Ini ada contoh untuk perusahaan bir. Perusahaan bir ini terhambat oleh sistem pembiayaan bar dan klub oleh pembuat bir besar. Nah, maksudnya mereka ini ingin masuk, kan mereka ini kan perusahaan bir ya, dan mereka ini pastinya selain untuk menjual langsung ke konsumen, mereka bekerja sama dengan tempat-tempat hiburan malam seperti klub atau bar yang ada di sana. Nah, untuk masuk di klub dan bar, mereka ini terhambat oleh pembiayaan yang terlalu besar untuk masuk. Maka dari itu mereka sulit untuk masuk ke dalam pangsa pasar seperti itu. Meskipun ya ada tempat untuk mereka melakukan kerjasama perusahaan seperti itu, kerjasama antar perusahaan. Yang ketiga ada celah di pasar. Nah, yang poin ketiga ini meskipun ada celah di pasar, namun kita sebagai pihak perusahaan ini sulit untuk memasarkan produk yang kita punya karena banyaknya konsumen, kemudian keberagaman dari konsumen tersebut, kemudian ada syarat-syarat dari konsumen tersebut,
Ya seperti itu. Mengapa kita sulit, yaitu tadi kita terhalangi oleh konsumen-konsumen baru kita. Jadi kita harus mengenali dulu mereka itu kesukaannya seperti apa, kemudian kebiasaan mereka itu seperti apa, supaya kita bisa menyesuaikan produk atau jasa apa yang pas untuk kita berikan kepada konsumen tersebut, seperti itu. Slide selanjutnya ada ancaman pengganti. Di sini ada 2 poin. Poin pertama yaitu dengan membuat teknologi yang ada menjadi berlebihan atau sebuah inovasi. Kemudian yang kedua, poin kedua, dengan peningkatan produk secara bertahap. Nah, yang poin pertama ini ada contohnya, yaitu sebuah perubahan TV analog menjadi TV digital. Kemudian ada contoh lagi, sebuah kalkulator yang sekarang berubah menjadi ke sebuah fitur di handphone, ya. Karena mengapa ada sebuah perubahan alat kalkulator ini ke dalam sebuah fitur handphone, ya karena kegunaannya itu lebih efektif dan lebih efisien. Kan kalau zaman dahulu itu kalkulator ini ada alatnya sendiri. Kalau zaman sekarang ini di sebuah handphone kita masing-masing itu sudah ada fitur kalkulator sendiri. Jadi kita tidak perlu membawa barang banyak-banyak, ya seperti itu. Karena fitur-fitur yang ada di HP kita itu sekarang sudah makin bagus dan canggih, seperti itu. Kemudian yang kalau penggantian TV analog ke TV digital ini, ya ini adalah sebuah inovasi dari sebuah perusahaan. Mereka telah berinovasi dengan menciptakan sebuah produk baru yang lebih bagus. Kemudian poin kedua, ini ada dengan peningkatan produk secara bertahap. Ya, ini ada contoh sebuah email elektronik, perubahan email elektronik. Kan kalau dulu kita mengirim surat harus memakai kotak pos, ya. Kalau sekarang ini sudah ada email elektronik. Aplikasi email ini bisa kita gunakan, bisa kita fungsikan, kita kelola dari jarak jauh untuk mengirim sebuah surat kepada penerima kita, seperti itu, tanpa kita susah-susah untuk keluar rumah untuk mengirim ke kotak pos, seperti itu. Jadi ini kita bisa lakukan di dalam rumah, di mana aja kita bisa untuk mengirim email, seperti itu. Ya, di slide selanjutnya ini ada tawar-menawar kekuatan pemasok. Nah, di sini ada 3 poin. Yang poin pertama ini, pemasok lebih terkonsentrasi daripada pembeli. Kemudian yang poin kedua, biaya penggantian pemasok tinggi. Dan yang poin ketiga, penawaran pemasok sangat berbeda. Untuk poin pertama ini maksudnya pemasok lebih terkonsentrasi daripada pembeli, di mana ada beberapa organisasi mampu dan mau memasok. Kekuatan pembelian mereka ini cenderung lebih besar. Demikian pula para konsumen mereka ini lebih terfragmentasi, dan pembelian dari konsumen ini relatif lebih kecil. Kemudian di poin kedua ada biaya penggantian pemasok tinggi. Nah, ini penjelasannya. Jika pemasok menyediakan bahan utama untuk pembeli yang sulit atau lebih mahal dari tempat lain.
Nah, ini jadi maksudnya poin kedua ini ada sebuah pemasok ini bisa memberikan kebutuhan si pembeli, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pembeli ini mereka punya, dan di di dalam tawar-penawar sebuah perusahaan ini jadi lebih kecil ya, karena para pembeli ini butuh barang yang ada di pemasok tersebut. Jadi tawar-menawar untuk sebuah barang ini jadinya lebih kecil, relatif lebih kecil, seperti itu. Kemudian yang poin ketiga, penawaran pemasok sangat berbeda. Ya, dimana produk pemasok berbeda dan sangat berbeda, baik melalui perbedaan nyata dalam standar, fitur atau desain, atau melalui efek yang kurang nyata seperti branding dan reputasi. Dan mereka ini cenderung memiliki daya tawar-menawar yang lebih besar. Slide berikutnya ada daya tawar pembeli. Nah, di sini ada 3 poin. Yang poin pertama, mereka lebih terkonsentrasi daripada penjual. Poin kedua, ada sumber pasokan alternatif yang tersedia. Dan yang poin ketiga, biaya switching pembeli ini lebih rendah. Oke, yang penjelasan poin pertama, mereka lebih terkonsentrasi daripada penjual. Ini ada lebih sedikit penjual daripada pembeli, khususnya di mana pembeli perorangan atau konsumen ini bertanggung jawab atas pembelian dalam jumlah besar, atau penjual menghasilkan jumlah yang relatif kecil. Berarti daya tawar menawar ini lebih dominan ke pembeli ya, atau ke pelanggan. Jadi pelanggan ini lebih leluasa untuk menghasilkan negosiasi atau tawar menawar. Kemudian yang poin kedua, ada sumber pasokan alternatif yang tersedia. Ini terutama di pasokan produk atau jasa komoditas. Mungkin relatif lebih mudah bagi pembeli untuk membeli di tempat lain. Yang poin terakhir, poin ketiga, biaya switching pembeli lebih rendah, di mana ketidaknyamanan atau biaya untuk mengalihkan pemasok ini lebih rendah. Dan daya yang lebih besar ini berada pada pembeli yang dapat berbelanja lebih banyak ya, tanda kutip, untuk mendapatkan penawaran yang lebih baik. Ya, di slide kali ini ada penggerak daya saing. Di sini tuh ada beberapa poin ya. Yang pertama ini ada sedikit perbedaan antara penawaran pasar. Kemudian poin selanjutnya ini tingkat pertumbuhan industri lebih rendah. Kemudian biaya tetap yang tinggi perlu dipulihkan. Kemudian biaya switching pemasok yang tinggi. Oke, kemudian ada biaya pengalihan pembeli yang rendah. Ada hambatan masuk yang rendah. Dan yang terakhir ini ada hambatan keluar yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya ada siklus hidup produk. Yang pertama ada tahap pengantar, ini tahap awal. Kemudian ada tahap pertumbuhan, kemudian ada tahap kedewasaan, dan yang terakhir ini ada tolak tahap. Oke, yang pertama ini tahap pengantar. Nah, tahap ini diluncurkan ke pasar. Produk yang diluncurkan ke pasar dan umumnya penjualan lambat untuk diambil karena pelanggan dan distribusi harus ditemukan dan diyakinkan. Nah, ini maksudnya pengenalan produk ya. Ya, memang untuk pengenalan produk pertama kali ini memang susah untuk dijangkau oleh pembeli atau konsumen, karena memang produk yang kita
jual ini atau yang kita tawarkan ini memang benar-benar baru. Jadi para konsumen atau pelanggan kita ini harus kita yakinkan dulu atau kita kenalkan dulu apa produk kita, seperti itu. Kemudian pada tahap pertumbuhan ini ditandai dengan peningkatan cepat dalam penjualan saat produk mulai menarik berbagai jenis pelanggan dan pembelian. Dan pembelian dapat terulang ya di tahap ini, seperti itu. Karena di tahap pertumbuhan ini konsumen mulai mengenal produk kita, konsumen mulai percaya produk kita, seperti itu. Dan penjualan di perusahaan kita ini lebih meningkat dan para konsumen ini dapat membeli produk kita ini secara terulang ya. Seperti bisa berulang kali nih mereka bisa membeli produk kita, seperti itu. Kemudian di tahap kedewasaan. Nah, di tahap kedewasaan ini mungkin penjualan ini mulai menurun ya secara signifikan. Karena di tahap ini cenderung bertahan lebih lama dari yang sebelumnya. Dan mungkin ini yang tahap yang paling menantang. Seperti itu. Ini adalah tahap yang persaingan yang berat. Kemudian fragmentasi pasar dan penurunan laba untuk kelebihan kapasitas di industri, seperti itu. Kemudian yang di tahap terakhir ini ada tolak tahap. Di tahap ini ditandai oleh penurunan penjualan produk yang lambat atau cepat. Dan di sini lebih cenderung perusahaan kita ini atau produk kita ini sudah penjualannya ini lebih susah daripada tahap-tahap sebelumnya. Karena ini adalah tahap terakhir, mungkin ini adalah sebuah tanda kutip kehancuran dari perusahaan. Maka dari itu perusahaan harus selalu berinovasi agar produknya ini bisa dikategorikan sebagai produk favorit dari bagi konsumen. Oke, slide selanjutnya ada kelompok strategis. Di kelompok strategis ini memiliki strategis grup terdiri dari perusahaan dalam suatu industri mengikuti strategi serupa yang ditujukan untuk pelanggan atau kelompok pelanggan serupa. Nah, ini misalnya ada Coca-Cola dan Pepsi. Mereka ini membentuk sebuah kelompok strategis di pasar minuman ringan. Oke. Perusahaan-perusahaan ini bersaing atas dasar pengeluaran iklan besar-besaran pada gambar dan kemasan untuk memposisikan satu sama lain. Nah, kedua perusahaan ini perusahaan besar ya di Inggris, sebuah perusahaan besar di Inggris yang saling bersaing. Mereka ini saling perang harga, kemudian perang dalam beriklan. Kreativitas mereka ini diuji satu sama lain. Dan pada satu dekade ini mereka mengalami perang harga. Dan kedua perusahaan ini, Coca-Cola dan Pepsi ini tidak menyukainya. Mereka akan menanggapi iklan dan promosi masing-masing dengan apapun kecuali harga satu hal. Nah, mereka ini sudah bekerja sama. Satu sama lain ini sudah tahu kalau mereka ini bersaing. Tapi jangan sampai ini mereka mengalami perang harga, dan di suatu ketika ini mereka mengalami suatu perang harga, dan di waktu itu kedua perusahaan ini tidak menyukai hal tersebut.
Ya, di slide selanjutnya ini ada analisis space. Analisis space ini merupakan analisis lingkungan di luar pertimbangan turbulensi untuk melihat kekuatan industri dan menghubungkannya dengan keunggulan kompetitif dan kekuatan finansial perusahaan. Seperti matriks kebijakan arah direksional dan multidimensi lainnya, perangkat perencanaan portofolio itu adalah metode meringkas sejumlah besar strategis masalah pada beberapa dimensi. Salah satu dimensinya adalah stabilitas lingkungan yang mencakup banyak segi turbulensi lingkungan. Tetapi dengan analisis space, ketidakstabilan lingkungan tersebut dapat diimbangi oleh kekuatan finansial. Nah, jadi kegunaan analisis space ini merupakan penengah dari sebuah ketidakstabilan lingkungan. Seperti itu. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.